Oke, sebelum melanjutkan videonya, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jahsi Syokusoleha dari kelas 11 IPS 4. Saya ingin menjelaskan lebih detail lagi tentang PPT yang saya buat. Selamat menyaksikan. Nah, di sini ada latar belakang. Latar belakang dari Perjanjian London atau Traktat London. Setelah Jawa diserahkan kepada Belanda, Raffles pergi ke Sumatera dan menjadi gubernur Bengkulu sampai tahun 1818. Raffles berani melakukan hal ini karena wilayah Sumatera dan Kalimantan tidak diikut sertakan dalam Konvensi London yang diberlakukan pada 1814. Konvensi itu menyebutkan bahwa Inggris harus mengembalikan sebagian wilayah Indonesia kepada Belanda, sementara Afrika Selatan, Sri Lanka, dan India tetap dikuasai Inggris. Saat ditemui utusan Belanda, Raffles justru menunjukkan bukti kesetiaan para penguasa Sumatera kepadanya. Raffles kemudian menunjukkan kekuasaannya dengan menaikkan bendera Inggris di Bengkulu dan Lampung. Di saat yang sama, para raja yang dilengserkan oleh Belanda diangkat kembali pada 29 Januari 1819. Raffles berhasil menguasai Singapura. Tujuan dari penaklukan ini adalah untuk mencari tempat perlindungan pelayaran Inggris ke Asia Timur, menghadang upaya monopoli Belanda, mengumpulkan barang dagang, dan tempat berhenti kapal-kapal Inggris untuk membongkar muatan. Singapura pun perlahan-lahan menyaingi kedudukan Batavia dan Inggris banyak memperoleh keuntungan dari strateginya ini. Tindakan ini jelas mengundang kemarahan Belanda, hingga akhirnya kedua negara tersebut mengadakan perundingan. Di sini juga ada isi-isi perjanjian London atau Tract London. Yang pertama, ada Inggris menyerahkan pabrik Fort Marlborough di Bengkulu dan semua kepemilikannya di Sumatera kepada Belanda. Yang kedua, kedaulatan Aceh tidak boleh diganggu Belanda, tetapi Aceh juga tidak boleh mengganggu keamanan di lautan. Yang ketiga, ada Inggris diberi akses perdagangan dengan Kepulauan Maluku, khususnya dengan Ambon, Banda, dan Ternate. Yang keempat, Belanda menyerahkan semua perusahaan di anak benua India yang telah berdiri sejak 1609. Yang kelima, Belanda menyerahkan kota dan benteng Malaka serta setuju untuk tidak membuka kantor di Semenanjung Melayu ataupun membuat perjanjian dengan penguasa setempat. Nah, ini negara yang menandatangani perjanjian London itu atau Traktat London. Nah, yang pertama ini ada United Kingdom of Great Britain yang biasanya kita ketahui dengan Britania Raya. Terus yang kedua ini ada Koninkrijk der Nederlanden atau Kerajaan Belanda yang ditandatangani pada tahun 1824. Terakhir ada dampak dari ditandatanganinya Traktat London. Belanda benar-benar kembali menguasai seluruh wilayah Nusantara. Oleh karena itu, Belanda melakukan beberapa penataan pemerintahan. Jawa yang sebelumnya dibagi menjadi 16 karisidenan pada zaman Raffles ditambah menjadi 20 karisidenan. Di sini yang belum tahu karisidenan itu apa, karisidenan itu daerah administratif yang dikepalai oleh residen. Belanda juga menghapuskan hakim dan membentuk Landrat untuk menandingi Kompeni Dagang Inggris. Belanda membentuk Nederlandse Handel Maatschappij atau NHM pada 1824. Nah, itu dia penjelasan saya yang secara detail, tapi nggak terlalu detail. Terima kasih telah menyaksikan. Dan mohon maaf bila ada salah kata atau kurang kata. Sekian, terima kasih.